Kelompok Houthi telah mengumumkan embargo maritim pada Arab Saudi yang berpotensi mengganggu keamanan Selat Bab al-Mandab. Dan kita bahas perkembangan ini bersama dengan Aisyah Rashidillah Kusuma Subantri, Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI. Selamat sore Mbak Aira. Selamat sore Mbak Nairina. Baik. Mbak Aira, langsung saja, seberapa besar kemudian dampak embargo maritim Houthi ini pada negara-negara di dunia? Karena selain Selat Hormuz, Selat Bab al-Mandab ini nampaknya juga berperan penting sebagai jalur distribusi cadangan minyak dunia. Mbak Aira. Iya, ini merupakan salah satu skenario yang sebenarnya paling dikhawatirkan dari awal perang ini. Karena pertama, kalau kita bicara tentang Selat Hormuz, itu mengandung sekitar 20% dari total perdagangan minyak dunia ya. Dan ini mencegah sebenarnya negara-negara Arab Teluk untuk bisa mengeluarkan produksi minyaknya ke dunia gitu. Nah, sementara ini sebenarnya merupakan ketiga kalinya Houthi ini mengancam untuk bisa melakukan distorsi di kawasan Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb ini juga sebenarnya merupakan salah satu choke point strategis karena seluruh perdagangan atau pelayaran yang keluar dari terusan Suez ini akan melalui Selat Bab el-Mandeb. Dan kita tahu sebenarnya Selat Bab el-Mandeb ini kan secara geografis ini juga cukup sempit dan dia merupakan jalur keluar dari terusan Suez yang mengandung sekitar 12% dari total perdagangan dunia. Jadi bayangkan setidaknya kita bisa mempengaruhi kalau misalnya 32% dari perdagangan dunia dan energi ini akan terdampak. Untuk Arab Saudi, karena ini yang menjadi target dari pidato kemarin yang disebutkan oleh Houthi, ini kita mencoba untuk melihat dan menganalisis ini akan berdampak secara masif terhadap Arab Saudi. Karena pertama, kita lihat di sini Arab Saudi ini biasanya mengeluarkan minyak-minyaknya itu dari Selat Hormuz. Tetapi karena Selat Hormuz ini terganggu, kemarin sempat ada wacana untuk membangun sebuah pipeline ya dengan cepat itu ke wilayah Yanbu di kawasan barat Arab Saudi yang keluarnya ini akan melalui Selat Bab el-Mandeb. Jadi saya rasa ini menjadi gangguan yang sangat signifikan bagi Arab Saudi dan bahkan bagi negara-negara Eropa yang mau mengirimkan sebenarnya perdagangannya di kawasan Timur Tengah dan juga Asia gitu. Nah, sekarang dengan eskalasi konflik yang terus berlangsung seperti ini, kita bisa melihat bahwa hanya dengan ditutupnya Selat Hormuz saja itu sudah berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga energi serta barang-barang yang kritikal terhadap industri serta pertanian di dunia ini. Betul. Nah, kalau misalnya Bab el-Mandeb juga sampai ditutup, maka kita akan mengalami dua stage. Stage pertama ini adalah stage terkait kemudian gangguan harga, jadi selalu naik. Yang kedua ini adalah kelangkaan. Betul. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kelangkaan, yang dikhawatirkan adalah sebenarnya kekacauan yang berimbas kepada instabilitas politik. Dan tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Baik, dampaknya sangat signifikan dengan ditutupnya selat di perairan Laut Arab Saudi begitu. Dan dalam hal ini Yaman melakukan aksi ini sebagai balasan pada Arab Saudi yang mengepung wilayah yang dikuasai Houthi, termasuk pelabuhan dan bandara Sanaa. Tapi di sisi lain Arab Saudi sendiri membantah telah mengepung rakyat Yaman. Lantas apa kemudian analisa Anda sebetulnya apa pemicu pecahnya konflik terbaru ini, Mbak Aira? Ya, saya kira sebenarnya ini konflik di antara campur tangan Arab Saudi di Yaman ini sudah lama sekali terjadi gitu ya. Jadi memang Arab Saudi ini menjadi salah satu proksi yang kemudian mendanai ya faksi yang ada di Yaman gitu. Tetapi Houthi ini juga tidak bisa kita lihat hanya sebagai sebuah organisasi teroris seperti apa yang digaungkan oleh negara-negara barat gitu ya. Houthi ini kan merupakan salah satu kekuatan politik yang besar dan bahkan mereka memiliki salah satu kekuatan militer yang sebenarnya cukup bisa diandalkan. Houthi juga bahkan memiliki kemampuan untuk bisa memproduksi senjatanya sendiri. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah cukup berdikari. Nah, dari beberapa saat yang lalu Yaman ini memang sudah mengalami konflik ya di antara kemudian pemerintah yang saat ini berdiri dan kemudian juga Houthi kita lihat. Dan juga kemudian ada juga permasalahan terkait Golan Heights yang saat ini dikuasai oleh Israel. Jadi permasalahannya memang di sini sudah sangat kompleks gitu. Nah, hubungan di antara Houthi dengan Iran saat ini yang sedang berkonflik itu juga sebenarnya sangat kuat karena awalnya Houthi ini merupakan salah satu organisasi milisia yang sebenarnya dikenalkan oleh Hizbullah kepada Iran sehingga sebenarnya ada hubungan politik yang cukup kuat. Kita lihat di dalam konflik ini sudah beberapa saat Houthi ini kemudian menyatakan dukungannya kepada Iran untuk bisa turut berpartisipasi di dalam pertempuran dan bahkan mereka mengirimkan serangan-serangan ke Israel yang membuat suasananya sebenarnya tambah keruh. Saya kira sebenarnya Houthi ini tidak perlu melakukan
blokade besar-besaran seperti apa yang dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz. Hanya dengan melakukan 1 atau 2 tembakan saja ke kawasan Selat Bab el Mandeb itu dapat sebenarnya mengganggu alur distribusi supply chain yang ada di kawasan Bab el Mandeb, karena kita lihat sebenarnya apakah Houthi memiliki kapasitas untuk bisa memblokade penuh. Saya kira sebenarnya belum sampai ke sana, tetapi hanya dengan menembakkan tadi ya ada gangguan-gangguan kecil saja. Sebenarnya yang diincar adalah kekhawatiran dari perusahaan penjamin dari asuransi kapal gitu, sehingga kemudian tidak akan ada kapal yang bisa lewat sana dan perdagangan arus yang ada di sana juga kemudian semakin berkurang. Oke, jadi apakah ini artinya Iran maupun juga koalisi Amerika Serikat dan Israel tentunya berpotensi terlibat langsung dalam konflik di Yaman atau seperti apa? Ya, kita lihat di sini sebenarnya Israel ini memang sudah lama kemudian memiliki posisi yang cukup bertentangan dengan Houthi, dan bahkan terakhir juga kita tahu bahwa Houthi sendiri sudah mengirimkan rudal-rudal yang ada ke Israel, dan Israel ini sebenarnya juga berusaha untuk melindungi diri dari serangan-serangan Houthi. Tetapi permasalahannya memang kapasitas Houthi ini rata-rata mereka hanya memiliki rudal-rudal jarak jarak pendek dan kemudian jarak menengah, dan mereka tidak bisa mencapai Tel Aviv. Sehingga saya kira sebenarnya saat ini meskipun pertahanan dari Israel ini masih kuat untuk kemudian bisa melindungi diri mereka dari serangan-serangan Houthi yang rata-rata jatuh ke pemukiman di wilayah selatan, mereka saat ini lebih fokus ke arah utara, di mana kemudian mereka masih melaksanakan kampanye darat yang Baira? yang sebenarnya menjadi Netanyahu ini. Ya, apakah suara saya terdengar? Baik, silakan lanjutkan Baira. Baik ya, karena kita tahu bahwa di Lebanon ini merupakan salah satu andalan politik yang kemudian ingin disebutkan sebagai sebuah kemenangan simbolik, karena sebentar lagi Israel ini akan mengalami pemilu di bulan Oktober di tahun 2026 ini. Dan permasalahannya ketika Netanyahu ini berusaha untuk maju menghadapi koalisi musuhnya, yaitu adalah Naftali Bennett dan kemudian Yair Lapid, hal utama yang ingin didapatkan itu adalah kemenangan simbolis yang bisa didapatkan dari perang Lebanon dan kemudian perang melawan Iran. Permasalahannya Iran sudah jelas sekarang sulit untuk kemudian bisa ditangani secara seorang diri oleh Israel. Oleh karena itu sekarang Israel berfokus kepada Lebanon. Nah, untuk Yemen saya kira sebenarnya belum ada indikasi bahwa Israel akan menambah perangnya menjadi three front war atau kemudian 3 perang yang berbeda, karena ini akan memecah sebenarnya fokus dan perhatian dari pemerintah Israel. Jadi prediksi saya sejauh ini apa yang akan dilakukan Israel, mereka akan tetap menggunakan Iron Dome mereka melindungi dan menghalau kemudian misil-misil yang ditembakkan oleh Houthi, tetapi tidak akan sampai menurunkan sebenarnya pasukan darat atau misalnya melakukan operasi ground operation seperti apa yang dilakukan di Lebanon. Baik Mbak Ira, di tahap ini apakah Anda masih melihat adanya kemungkinan jalur diplomasi bisa ditempuh untuk kemudian bisa meredam konflik yang terjadi, dan kemudian juga apa kemudian yang perlu diantisipasi Indonesia dalam menyikapi perkembangan terbaru ini baik dalam negeri maupun bagi WNI yang ada di kawasan di Timur Tengah di sana? Ya, saya kira jalur diplomasi ini masih terbuka lebar karena hampir semua pihak yang ada di dunia ini menginginkan perangnya selesai kecuali Israel. Ya, Amerika Serikat dan Iran, saya kira sebenarnya secara prinsip ini menghendaki perangnya selesai, tetapi dengan terma mereka masing-masing. Oleh karena itu, kenapa ya sampai sekarang agak sulit nih untuk bisa mencapai konsesi di tahapan akhir. Nah, permasalahannya kita lihat di sini, ini sepertinya menjadi hitung-hitungan yang sifatnya itu adalah chicken game theory, yaitu adalah di mana kedua belah pihak ini takut menurunkan tensi karena khawatir bahwa pihak lain ini tidak akan menghentikan serangannya. Karena permasalahannya kalau misalnya mereka berhenti, maka pihak yang satunya yang tetap menyerang ini akan mendapatkan keunggulan strategis yang jauh lebih tinggi. Makanya sekarang kita lihat dua-duanya ini masih terus kemudian menyerang dan mengekskalasi situasi. Nah, disinilah kemudian peran dari negara-negara ketiga, yaitu negara mediator ini menjadi semakin signifikan. Yang pertama saya rasa sebenarnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan komunikasi antar elit. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya membuat sebuah hotline di antara Iran dan Amerika Serikat. Karena hal ini sudah diusulkan sebenarnya oleh negara-negara mediator dari Sisi dan Pakistan. Akan tetapi memang saat itu Iran belum menyetujui. Dan ini harus ditekankan kembali untuk kemudian bisa diimplementasikan. Yang kedua,
sekarang kemudian dari jalur multilateral mungkin kita lihat DKPBB ini menjadi organisasi yang sebenarnya tidak punya taring di dunia internasional, karena apapun yang kemudian diajukan sebagai resolusi selalu ditolak oleh negara-negara P5. Kemarin Bahrain mengajukan resolusi ditolak oleh China dan Rusia, double veto yang jarang sekali terjadi. Lalu kemudian kemarin terkait masalah Israel sempat diajukan juga ditolak oleh Amerika Serikat. Nah, kita lihat sebenarnya perannya mungkin harus digeser dari negara-negara yang kemudian menyimpulkan keputusan menjadi negara yang berpartisipasi aktif di dalam peacekeeping operations. Karena kita lihat semua negara P5 sebenarnya sudah berkomitmen dan memiliki niatan baik untuk bisa menghentikan konflik yang telah berlangsung di Timur Tengah, terutama misalnya terutama misalnya China dan kemudian Rusia yang sudah berkomitmen untuk bisa menciptakan perdamaian. Lalu Inggris dan Perancis bersama Jerman ya, P5 yang kemarin juga berkomitmen untuk kemudian bisa turun ke Selat Hormuz dan kemudian bisa menjaga perdamaian di sana. Permasalahannya itu konsepnya hanya sampai ke tataran konsep dan belum sampai ke tataran operasional. Jadi saya kira itu perlu direvisit kembali untuk bisa menciptakan sebenarnya komunikasi yang baik dan implementasi dari MOU yang tidak hanya kemudian sampai ke tataran ide, tetapi juga kemudian ke tataran operasional yang bisa berfungsi secara baik. Baik, penjelasan yang sangat komprehensif Mbak Aira. Terima kasih atas waktu, informasi, dan juga analisanya. Dan selamat kembali beraktivitas Mbak Aira. Selamat sore, terima kasih.